혜인이 옆에 그렇게 살고 싶었다고. 4 tahun lalu, Yunwoo mengajak HN kencan ke tempat akuarium The Aqua. Hari tersebut merupakan momen manis yang akan selalu mereka kenang. Secara romantis, Yunwoo dengan resmi melamar HN untuk menikah dengannya. Yunwoo benar-benar secemas itu sambil menangis di pelukan HN. Ia berharap momen itu tak akan pernah berakhir. Ia ingin HN terus selamanya tersenyum padanya, tanpa tahu situasi sebenarnya. Karena kehilangan memorinya, Yunwoo mengingatkan HN jika mereka telah pergi ke Jerman. HN tak mengerti mengapa ia lupa jika dirinya pernah pergi berobat. Ia menenangkan HN dan mengatakan jika terkadang orang sering melupakan sesuatu sepenuhnya meskipun ia tak sakit. Ia juga mengalami hal yang sama. Ia mengingatkan kembali jika keadaan mereka belakangan ini sedang sulit. Ia bahkan pernah berniat menceraikan HN. HN awalnya tak ingin percaya. Namun sikap HN kembali seperti semula karena memori itu perlahan kembali ia ingat. HN menegaskan bukan hanya Yunwoo yang sengsara akan pernikahan ini. Ia juga mengalami hal yang serupa. HN benar-benar ingin berpisah dengan Yunwoo. Ia tak bisa lagi menjalani sisa hidup bersamanya. Karena ini perceraian yang disepakati, Yunwoo setuju jika ia akan bercerai tanpa menerima tunjangan. Pengacara HN begitu kompeten. Banyak rumor mengatakan jika ia adalah mantan tentara yang bertugas di luar negeri yang datang dengan pesawat luar angkasa. Ia juga dijuluki sebagai manusia serigala bernama Pisenjo. Ia sering menjatuhkan lawan tanpa ampun dan dikenal sebagai mafia. Ia bahkan selalu bernegosiasi dengan kekerasan. Pikiran Yunwoo mulai takut dengan apa yang akan dihadapinya ke depan. Selama berbicara dengan Pisenjo, Yunwoo dan Yangki terlihat tegang. Pisenjo heran dengan perceraian ini. Padahal HN adalah wanita kaya yang terkenal atas kecantikannya, meskipun banyak orang yang menganggapnya angkuh. Dengan posisi Yunwoo yang hanya sebagai direktur, serta alasan perceraian mereka akibat perbedaan tak terdamaikan, otomatis orang akan berpikir bahwa Yunwoo memiliki kepribadian yang buruk. Pisenjo memberikan saran beberapa alasan perceraian mereka yang akan dipublikasi ke media. Yunwoo tak peduli, ia memberi izin HN untuk melakukan apa yang ia mau. 진짜 이유는 아니니까요. Kilas balik di masa lalu, Yunwoo pernah mengajak HN berkeliling kota dengan menaiki kereta bawah tanah. Yunwoo mengatakan jika ia selalu mengambil rute jalur 2 karena rute ini memutari kota Seoul. Waktu akan cepat berlalu saat ia melihat orang berlalu lalang. Ia juga akan melihat matahari terbenam yang indah di sore hari. Ini membantunya untuk melupakan hari-hari yang berat. Tanpa disadari, setiap waktu HN sebenarnya tak bisa lepas untuk selalu memikirkan Yunwoo. Ia kembali membuka foto-foto yang didapatkan dari ayahnya saat membututi Yunwoo. Hati HN merasa tenang saat ia mencoba ke lokasi yang sering Yunwoo kunjungi. Mulai dari tempat bisbol sampai ke rumah makan nenek. Ketika di rumah makan, HN melihat jika Yunwoo dan Yangki ada di tempat itu. Meja mereka bersebelahan dan hanya dibatasi oleh sebuah dinding. Ia berhati-hati agar tidak ketahuan. HN juga diam-diam menguping pembicaraan mereka. Fakta yang HN baru ketahui jika Yunwoo memang tak bahagia selama masa pernikahan. Yunwoo bahkan mengidam sindrom Stockholm akibat tekanan yang sering ia hadapi dari keluarga Queen. Namun Yunwoo tak peduli karena sekarang ia hanya ingin berada di sisi HN. Hansong menerima informasi dari sekretaris Kim jika obat yang selalu dibawa HN adalah obat yang sering digunakan untuk penderita tumor ganas atau penyakit kanker. Di masa lalu, Hansong pernah menyelamatkan HN yang hampir digigit oleh seekor anjing. HN membela dan tak terima saat Hansong ditampar dan dimarahi oleh sang pemilik. Karena terluka, sebelum pergi HN membalit kaki Hansong dengan sebuah kain. Tanpa disadari, HN menjatuhkan sebuah kalung. Hansong menyimpannya, bahkan ia masih memiliki kalung tersebut. Hansong melihat HN baru pulang larut malam. Dalam kesempatan itu, HN mengatakan jika dirinya sudah memutuskan untuk tak melanjutkan proyek Hersina. HN tak ingin memanfaatkan Hansong akibat keserakahannya. Hansong terlihat kecewa. Ia menegaskan jika dirinya bisa memberikan apapun yang orang lain tak bisa berikan untuknya.
HN menjawab jika ia tak akan memberikan peluang apapun untuk Eun-sung di hatinya. Di masa lalu ia memang tulus kepada Yunwoo. Alasan ia menceraikannya akibat terasa bersalah atas semua tekanan yang Yunwoo lalui. Setelah bercerai, HN juga tak akan memecat Yunwoo. Ia akan tetap mempertahankannya jika masih dibutuhkan oleh perusahaan. 이혼한 거야. Bong E berdandan dengan rapi dan elegan sebelum ia pergi menemui Sonhwa. Mereka berdiskusi terkait perceraian anaknya. Selain itu, Sonhwa membicarakan tentang penyadapan yang dialami Ketua Hong. Bong E tak percaya, namun terkait putra mereka yang akan berpisah, ia berharap HN dan Yunwoo akan terus menghargai dan tak melupakan momen indah yang mereka lewati. Sebelum pergi, Sonhwa mengingatkan agar Bong E menyuruh putranya untuk berhenti dari Queen setelah ia bercerai. Yunwoo menyelidiki jam tangan mewah yang dipakai oleh Direktur Jo. Barang itu hanya dimiliki oleh satu-satunya orang di Korea. Ia melihat daftar nama yang membeli jam tangan itu adalah Mo Se-hee. Yunwoo mengetahui jika Eun-sung mengutuk HN diam-diam. Yunwoo lantas menghadangi mobilnya di pertengahan jalan. Di malam hari, Yunwoo memergoki sekretarisnya sedang memberikan informasi kepada Eun-sung. Kini Yunwoo mencoba memperingatkan Eun-sung. Di samping itu, ia melihat jika jam tangan mewah yang sempat ia selidiki ternyata kini sedang dipakai oleh Eun-sung. Entah apa hubungan Se-hee, Eun-sung, dan Direktur Jo. Ada kemungkinan Direktur Jo ialah ayah kandung atau memiliki hubungan lain. So-chul merasa frustasi karena ia menerima kabar jika lahan yang ia pakai untuk resortnya mengalami masalah. So-chul gemetar saat tahu dia dihubungi oleh kakeknya. Ia lantas memohon untuk meminta bantuan Yunwoo. Kabar ini bahkan telah tersebar di media. Pangkalan militer membatalkan untuk memindahkan lahan mereka. Proyek tersebut diprediksi akan mengalami penurunan pendapatan. Kemungkinan para investor bahkan meminta ganti rugi untuk meminta uang muka. Yunwoo mencoba berdiskusi dengan tim pangkalan militer. Akhirnya mereka menemukan titik terang. Masalah yang harus So-chul hadapi selanjutnya ialah bernegosiasi dengan para investor. Namun ia tak mendapatkan tanggapan hangat dari mereka. Eun-sung merekomendasikan Beyond Investment untuk menjadi investor tunggal untuk proyek itu. Perusahaan ini diperkirakan berinvestasi sebesar 900 miliar won. Namun Yunwoo dan tim legal menolak investasi itu karena pertimbangan konversi akan membuat 6,7% saham Queen diserahkan kepada Eun-sung. Ketua Hong dengan tegas menolak saran itu. Hal ini semakin diperparah karena ia juga telah dipengaruhi oleh perkataan Se-hee. 야우씨, 할아버님, 나가! Ketua Hong memutuskan untuk mengusir Yunwoo dari perusahaan Queen. HN menghalangi tim keamanan saat mereka akan membawa Yunwoo. HN tak mengerti alasan Yunwoo tetap berada di perusahaan meskipun ia telah dipermalukan. Yunwoo menegaskan jika ia masih ingin berada di perusahaan tersebut. Setidaknya Ketua Hong harus menemukan alasan logis untuk bisa memecatnya. Bomja membawa Yunwoo ke suatu tempat. Ia ingin meminta Yunwoo agar tak berpisah dengan HN. Yunwoo lantas berkata jujur jika ia masih ingin berada di sisi HN apapun caranya. Ia juga akan mengungkap siapa dalang dibalik orang yang telah memfitnahnya. Bomja memiliki kecurigaan terhadap Se-hee terkait masalah tersebut. Ia memberitahu jika Se-hee telah menyembunyikan identitasnya selama 20 tahun, bahkan memiliki seorang putra. Bomja ingin agar Yunwoo mau bekerjasama dengannya untuk mengungkap kebohongannya. Setelah mengetahui beberapa fakta dari detektif, mereka lalu pergi ke panti asuhan. Mereka menerima kesaksian jika Eun-sung sewaktu kecil pernah ditahan oleh polisi setelah ia meracuni seekor anjing. Dari beberapa clue, Yunwoo mencurigai jika Se-hee adalah ibu kandung Eun-sung. 를 보냈고요. 일어났습니다. 그 12살쯤에 한인 가족 Ketua Hong memberikan hak kuasa untuk Se-hee agar ia bisa mengambil keputusan medis untuknya. Di samping itu, Bomja sangat marah kepada ayahnya saat tahu cincin warisan ibunya telah diberikan kepada Se-hee. Terjadi perdebatan di antara mereka. Bomja mengungkap identitas Se-hee yang sebenarnya. Namun Ketua Hong tak percaya dan menganggapnya gila. Ketua Hong memukul Bomja ketika ia menjambak rambut Se-hee. Ketua sudah tersihir oleh Se-hee. Ia bahkan tak segan mengusir Bomja. Bomja menangis terisak karena tak percaya jika ayahnya telah memilih wanita tersebut.
Di samping itu, Bomja berhasil mengumpulkan beberapa helai rambut Sehee dan Ansong untuk dilakukan tes DNA. Hari ini adalah perayaan untuk pesta ulang tahun Ketua Hong. Para tamu dan keluarga telah berkumpul di aula. Sochol dipercayai untuk memberikan sambutan dalam perayaan. Sochol memberikan pertunjukan konyol yang membuat ibu dan ayahnya malu. Perayaan itu, Ansong dan komplotannya mulai melakukan rencana besar. Grace terlihat menyuruh operator untuk mematikan CCTV. Sementara Daehi terlihat tengah kabur ke luar negeri. Sochol terlihat panik mencari Daehi saat mengetahui hal itu. Ketika bermain janggi, Ketua Hong diberi kabar oleh Yunwoo. Jika berdasarkan hasil tes DNA, Ansong dan Sehee memiliki hubungan darah. Ia meminta agar ketua mencabut hak konversi karena mereka telah mengambil 9,6% saham direksi melalui perjanjian penyitaan. Sehee mencelakai Ketua Hong dengan memberikannya obat. Setelah bereaksi, perlahan obat itu akan membuatnya lumpuh. Sehee mengatakan jika surat pemberian kuasa bisa membuat ia menjadi wali sahnya. Sehee berhak bersuara jika ia koma. Setidaknya 2 atau 3 bulan ia harus koma sebelum mati. Ketua Hong merasa menyesal atas perlakuan buruknya kepada Bomja. Ia kembali mengingat momen bahagia ketika bersama putra dan putrinya sebelum ia tak sadarkan diri. Tak ada satupun keluarga Ketua Hong yang bisa menemuinya secara langsung saat ia di rumah sakit. Pengacara Han menyampaikan jika hanya Sehee yang berhak karena ia adalah wali sahnya. Ia berhak membuat keputusan apapun saat ketua tak sadarkan diri. Semua keluarga Hong semakin murka saat mengetahui semua kebohongan yang Ansong dan Sehee rencanakan. Kini perusahaan Queen telah resmi diambil alih. Industri bisnis kini telah dikejutkan dengan keluarga konglomerat yang telah kehilangan kekuasaan. Dalam rapat pemegang saham sebanyak 68,8% bahkan mendukung pemecatan semua keluarga Queen. Duguan sangat khawatir setelah ia melihat berita itu dari media. Hatinya hancur saat memikirkan kondisi Yunwoo. Bagaimana beratnya ia menghadapi cobaan itu. Duguan, kakak dan rekan ayahnya menyambut kedatangan Yunwoo saat ia terlihat pulang ke desa Yeongduri. Mereka bahagia melihat kondisi Yunwoo yang baik-baik saja. Yuntae dan Misun keceplosan. Ia mengatai keluarga Queen. Menurut mereka, keluarga itu berhak menerima karma tersebut. Keduanya lantas terkejut saat tahu jika keluarga yang mereka bicarakan ada di hadapan mereka. Diketahui untuk sementara, mereka akan tinggal di desa Yeongduri dan menumpang di rumah Yunwoo. Dalam sebuah epilog, ketika ia tahu jika Yunwoo masih menginginkannya untuk berada di sisinya, ia tersentuh dan tak bisa membendung air matanya. Pernyataan itu membuat ia semakin bertekad untuk memiliki harapan hidup. Nah, sekian dulu untuk episode 8-nya ya, Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel Kudu Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.